susah banget sih ini. Botolnya nggak bisa dibuka. Mana ini mata udah kering. Ini cairannya gimana nih? Nggak bisa kebuka terus nih botolnya. Pei, bantu ibu dong, Pei. Ini ibu susah, Aduh, Pei. saya lagi main, Bu. Atuh, Pei, tolong, Pei. Kan Ini ibu bisa cairannya, buka Pei. sendiri, Bu. Nanti saya kalah, Bu. Atuh, Pei, tolong dong, Pei. Ini ibu Sebentar, matanya udah sebentar. kering, Ini Pei. ada apa nih? Ribut-ribut begini. Ini Pak Ustadz. Masya Allah. Ini mata Gimana, saya Bu? udah mulai kering. Ini cairan kontak lennya susah dibuka, Pak Ustadz. Oh, Tapi Ini saya Pei nggak lagi mau main game, bantu, Pak, malah nanti main game. ketika ada saudara kita yang membutuhkan, tolong dibantu ya. Tolong bantu dulu ibu buka ini tuh. Ya udah deh, Pak Ustadz. Nggak apa-apa, saya kalah. Masya Allah. Ya, bukain dulu. Ah, ternyata mudah, Bu ya. Ya, Alhamdulillah, Pei. Ya, udah nanti aja di- Nah, sama juga, Bu. Oke, halo pemirsa semuanya. Kembali lagi di acara Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, ketemu lagi bersama saya Ahmad Rifai atau bisa dipanggil Faye. Dan juga ada rekan saya. Poni Sukaisi Kurniati. Dan di tengah-tengah kita juga udah hadir Pak Ustadz. Mungkin boleh dikenalin Pak Ustadz namanya? nama Ustaz Dede Fathan. Oke. Ustadz Dede ya. Ustadz Dede ya kita panggilnya. Panggilnya ya. Oke. Nah, Ustadz tadi kan saya juga kan punya kesibukannya Pak Iya. Ustadz. Terus Ibu minta tolong ke saya. Nah, emang tadi saya nggak peduli ya Pak Ustadz. Emang peduli itu penting apa enggak sih Pak Ustadz? Sangat penting itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Senja Berkah. Mudah-mudahan siapapun yang melihat tayangan ini senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah mudahkan segala urusan dan usahanya, dan senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat tadi perselisihan, bukan perselisihan mungkin ya. Ada sebuah kendala di mana saudara kita membutuhkan bantuan tapi teman yang lain tidak peduli. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membantu. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa hidup tanpa ada dukungan ataupun ada bantuan dari orang lain. Nah, maka senantiasa setiap kita hidup otomatis kita akan ada kaitan dengan orang lain. Nah, seperti kita hari ini bertiga di sini. Ini kita saling menguatkan, saling membantu. Nah, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa perumpamaan mukmin di dalam berkasih sayang, di dalam saling mencintai dan menyayangi adalah gambarannya sebagai satu badan ataupun diperumpamakan sebagai satu tubuh. Nah, ketika satu di antara anggota tubuh kita sakit, maka itu akan semuanya akan merasakan sakit. Ya, Pak Ustadz. Jadi artinya sebagai bentuk kepedulian ya kita sebagai makhluk sosial tentu harus ikut peduli kepada lingkungan ataupun siapapun yang membutuhkan kita, karena ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu gambaran awal. Jadi kalau begitu Islam itu sangat mendorong ya Pak Ustadz. Betul, betul. Untuk kita itu harus peduli terhadap sesama Pak Ustadz. Betul, betul. Jadi tidak boleh lagi cuek Pak kalau begitu. Ya maaf ya Bu. Pak Ustadz kalau begitu kira-kira hikmah apa sih Pak Ustadz yang bisa kita dapat kalau kita memang peduli terhadap sesama Pak Ustadz? Hikmah dari kita peduli terhadap sesama tentu ini banyak hikmah. Pertama adalah akan saling menguatkan tali silaturahmi. Kemudian akan menambah rezeki kita. Di antara membantu orang lain itu pada dasarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Nah, hanya begini, ketika kita membantu orang lain pada dasarnya itu sedang membantu diri kita, sedang menolong diri kita. Sehingga Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang artinya bahwa Allah akan senantiasa sayang kepada hambanya selama hamba tersebut mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi hikmahnya di antara tadi, Bu. Jadi antaranya adalah pertama akan lebih peduli kepada orang lain, kemudian akan menumbuhkan kebersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hidup ini tidak masing-masing. Jadi tidak egois ya Pak Betul, Ustadz ya. tidak egois, betul-betul. Ngomong-ngomong nambah rezeki ya Pak Ustadz tadi Iya. ya. Ternyata kalau kita peduli kepada orang lain, Pei, Wah.
Tuh, nama rezeki coba. Ternyata nambah rezeki ya Iya. pemirsa. Aduh. Nah, jadi kalau begitu Pak Ustadz, tadi juga berkenaan dengan tali silaturahmi Ya, betul. akan lebih kuat ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau begitu Pak Ustadz, kalau kita dalam anggota masyarakat, kita memiliki kepedulian sosial yang tinggi, tentunya di lingkungan anggota masyarakat, hubungan pun akan semakin kuat ya Pak Ustadz ya. Betul, betul, sangat sangat kuat. Karena tadi yang tadinya mungkin kita tidak kenal, yang tadinya mungkin kita tidak pernah menyapa, karena dengan kita berbuat baik kepada mereka, karena berbuat baik itu atau peduli itu tidak harus dengan harta. Dengan senyum pun, kemudian ketika kita memberikan membuat orang lain senang, itu adalah bagian kita peduli terhadap orang lain. Nah, dicatat berarti bukan harta saja Pak Ustadz Ya, ya. tidak harta saja. Kepedulian itu Ya. juga senyum Senyum juga termasuk Senyum peduli ya, juga. nah. Aduh, kalau gitu saya senyum mau juga senyum ternyata terus sudah deh. jadi Gitu. bentuk kepedulian ya, dan itu tentu jadi nilai ibadah ya Pak Ustadz ya. Tapi mohon maaf teh nih, bukannya tadi karena kan kata Pak Ustadz, senyum pun bisa memberikan menyenangkan orang lain. Jadi mau berangkat kerja atau mau ke senyum, ada tiang lisih diajak senyum. Wah itu jangannya. Nanti gara-gara ngaji sama Ustadz dia kok jadi begini gitu. Cuma gila Pak Ustadz Itu ya. agak-agak ya. Ada ya gitu ya. Seperti itu lah ya. Nah, terus Pak Ustadz kan berkaitan dengan peduli nih kan Pak Ustadz. Ya. Nah, kalau kita mau peduli koran tapi kitanya juga lagi sibuk Pak Ustadz. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Jadi memang ketika kita punya kesibukan dan orang lain membutuhkan kita, mungkin toh kita tidak bisa memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh teman kita, ya minimal kita memberikan respon. Jangan tadi cuek gitu, hare-hare gitu. Tapi kita memberikan respon ataupun maaf, bukannya saya tidak membantu karena kondisi ini seperti ini, mungkin saya hanya bisa membantu ini, mungkin ada solusi yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika kita memberikan bantuan tapi kita pun sibuk, ataupun ketika kita ingin bersedekah tapi kita pun tidak punya, ya mungkin ada cara yang lain kan, seperti itu, dengan tadi senyum ataupun bisa memberikan bantuan dengan ala kadarnya yang meringankan beban teman kita itu gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bantuan itu bisa dalam bentuk apapun ya Pak Betul, Ustadz ya. betul, Tidak berarti misalkan tatkala seseorang mendapatkan satu permasalahan, lantas tidak membantu sama sekali, tapi sedikit apapun itu bisa jadi solusi ya. Ya betul betul. Minimal mah respon ya Pak Ustadz ya. respon. Nah jadi Pak minimal respon Pak yang tadi itu Pak. Ya maaf ya, Ya. Bu. Pak Ustadz, kalau begitu nih Pak Ustadz ya, kalau kita lihat dari sunnah Nabi Muhammad SAW tentang kepedulian sosial, kira-kira apa sih yang bisa kita petik Pak Ustadz dari pola hidup zaman Rasulullah dahulu? Iya. Jadi Rasul adalah wama arsalaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kaum Muhammad, yaitu firman Allah, melainkan untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam. Jadi kehadiran Nabi Muhammad di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak dan juga untuk memurnikan ketauhidan kepada Allah dan juga sebagai rahmat. Di antara mungkin kita lihat dalam sejarah bahwa Rasulullah pernah ada seseorang yang datang ke rumahnya yang tentunya untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah. Dan Rasul pun memberikan. Kemudian keesokan harinya datang lagi dan meminta sesuatu dan Rasul pun memberikan sesuatu. Kemudian 3 kalinya datang lagi dan Rasul pun memberikan sedekahnya. Kemudian keempat kalinya orang tersebut datang dan Rasul mengatakan, maaf saya tidak bisa memberikan apa-apa, coba ambil saja barang-barang yang di sini, nanti kalau saya ada rezekinya, kalau ada sesuatu yang saya berikan, nanti akan saya ambil barang tersebut. Jadi saking Rasulullah ingin membantu, tetapi dia pun tidak ada. Maka dipersilakan untuk mengambil, orang dia menggeledah gitu Pak Ustadz. Jaminan lah silakan, nanti kalau ada saya akan ganti ya seperti itu. Sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, kalau engkau tidak mampu kenapa memberikan? Kita sekemampuan saja. Maka datanglah sahabat yang lain bahwa mengatakan bahwa bersedekahlah terus karena insya Allah Allah akan mudahkan luaskan rezekinya. Maka kata Rasul, inilah yang aku suka dari sahabatku. Jadi artinya bahwa salah satu contoh Rasul, walaupun Rasul
tidak ada, maka Rasul mengatakan silakan ambil yang ada yang kamu perlukan. Nanti suatu saat mungkin kalau aku memerlukan nanti akan diambil kembali. Artinya bahwa di sini sebagai uswah bahwa Rasul saking pedulinya terhadap orang lain gitu. Nah, seperti itu mungkin Bu. Oh, seperti itu ya Ya. Pak Ustadz. Nah kebetulan aku mau nanya-nanya banyak lagi Pak Ustadz, Ya. tapi ada yang mau lewat dulu nih Pak Ustadz. Nah buat pemirsa di rumah yang pengen nanya-nanya seputar Islam dan apapun itu bisa langsung kontak ke nomor 0813 9447 7912 seperti yang ada di bawah ini. Nah untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kita akan ada yang lewat dulu ya Bu. Iya. Oke kalau gitu tetap di Senja Berkah Pasti berkah.